Keberadaan hutan atau suatu kawasan dengan segala keanekaragaman hayati yang dimilikinya terbentuk dalam suatu ekosistem yang merupakan sekumpulan organisme baik tanaman maupun satwa yang saling berinteraksi satu sama lain. Hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan antara lingkungan dan makhluk hidup itu terjadi secara alamiah dan terus-menerus. Sehingga dari kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya, di dalamnya terdapat hubungan dan interaksi yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Oleh karenanya sangat penting untuk menjaga dan melestarikan alam agar terhindar dari kerusakan dan kepunahan makhluk hidup yang sudah ada. Pemirsa, pelestarian alam tentunya memiliki konsekuensi terjaganya satwa dan tumbuhan yang ada. Selain keindahan alam yang terjaga, keunikan flora dan fauna yang ada di tiap wilayah pastinya juga berbeda. Nah, di Taman Kelempiau Kabupaten Skadau ini, kita akan melihat bagaimana upaya pelestarian alam dilakukan dan apa aja yang ada di sini. Ya, misalnya seperti satwanya, tumbuhannya, dan yang paling penting adalah kawasannya. Kita namakan kawasan ini Taman Kelempiau. Kenapa? Karena kelempiau adalah salah satu hewan endemik di wilayah ini dan keberadaannya juga hampir punah. Jadi ada kelempiau, terus di air ada ikan gabus, ada ikan dan lain-lain ikan yang asli dari wilayah sini. Kawasan hutan seluas 55 hektar di Desa Tapang Semada ini memiliki banyak jenis tumbuhan dan satwa yang mendiaminya. Kondisinya yang berupa hutan gambut menjadikan hutan ini tidak dikelola menjadi lahan pertanian oleh warga setempat. Selain itu, satwa yang mendiami kawasan dahulunya sangat beragam dan jumlahnya yang banyak. Sejalan dengan upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan pemanfaatan lahan secara konvensional maupun korporasi, mengakibatkan terjadinya perubahan ekosistem pada kawasan ini.
kalau dalam gerakan Keling Kumang ini kami menerapkan triple bottom line, financial, social, and environmental, atau keuangan, sosial, dan lingkungan. Maka tugas untuk pelestarian lingkungan ini tugasnya yayasan yang kami bentuk sendiri, yaitu Yayasan Pusat Pemberdayaan Sumber Daya Keling Kumang. Bagi kami, ya, karena menerapkan triple bottom line tadi, pelestarian lingkungan tuh satu harga yang mutlak, gitu ya. Karena kalau kita tidak mewariskan ya kebaikan ke lingkungan ini, saya kira cepat atau lambat kita akan mengalami krisis seperti misalnya pemanasan global atau macam mana seperti itu. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian. Dan oleh sebab itu, melalui sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang pelestarian lingkungan, berupaya mempertahankan kawasan agar dapat memberikan manfaat yang baik untuk masa depan. Ini kami kelola secara keswadayaan aja nih. Memang kami sudah, ini kan dulu hutan adat dari masyarakat Sebatu, diserahkan pada kami yang ngelolanya sekarang. Ini mau dikembalikan ke habitatnya lagi. Dulu tahun 70-an kami tinggal di sini, bunyi kelempiau, orang di sini bilang empliau ya. Kelempiau itu luar biasa bunyinya di sini. Kami mulai kerjakan 2015, saya bilang tidak, kita kembalikan lagi ke habitat awalnya. Walaupun pihak BKSDA sudah pernah ke sini, mereka lagi menguji kelayakan daripada empliau itu. Tapi kalau menurut saya, karena ini memang habitat mereka dulu, dugaan saya bisa. Pengelolaan kawasan secara swadaya dari sisi lain juga menjadikannya sebagai destinasi wisata dan sarana edukasi. Dari 55 hektar ini kami pakai sekitar 2 hektar untuk kawasan wisata hutan. Bagian dari untuk menjaga ini. Karena di dalam ini ada 3 kelompok monyet, tiga area yang mereka tidak bisa menyatu kayaknya. Itu ada kurang lebih 100 lebih lah ekornya, tapi tidak bisa dideteksi benar-benar. Pohon-pohon ini nanti dugaan saya sekitar 15 atau 20 tahun sudah besar drum. Karena ini sudah menjadi kawasan yang kami lindungi dengan baik, sudah diparit keliling supaya orang tidak ngambil kayu, supaya orang tidak ngambil monyetnya dan binatang dalam. Di sini ada beruang. Beruang itu ada 3 ekor di sini, di dalam kawasan ini. Coba susah terdeteksi, kita hanya lihat bekas cakarannya aja gitu. Karena mereka biasa tidurnya di ujung kayu. Nah, itulah yang kami kerjakan pelan-pelan sesuai dengan sumber daya yang ada pada kami. Mewariskan suatu yang berharga untuk generasi dan bangsa ini, khususnya tentang pelestarian lingkungan alam sekitar, harus dilakukan secara bersama-sama dan membutuhkan kesamaan visi. Agar apa yang dikerjakan dapat menjadi sebuah kebaikan dalam jangka panjang.
Kita melihat ini bisa dijadikan sebagai kawasan konservasi, lalu kita lakukan normalisasi sungai. Normalisasi sungai ini panjangnya kurang lebih 2000 meter. Kita mengelola kawasan ini sepertinya karena kita memang mempertahankan kawasan ini tetap menjadi hutan. Karena di wilayah desa Tapang Semada ini hanya dusun Tapang Sambas, Tapang Kemayau ini saja yang memiliki kawasan hutan. Jadi total kawasan hutan di sini punya CU Kelingkumang itu ada 55 hektar, kemudian yang punya masyarakat desa, hutan adat desa itu ada 40 hektar, jadi kurang lebih 100 hektar di sini kawasan hutan yang kita jaga. Di samping itu, penegakan aturan dalam menjaga flora dan fauna harus dipahami sebagai tujuan kepentingan bersama. Jadi dari hutan yang ada di sini, jadi pohon-pohonnya memang tidak boleh ditebang, tidak boleh diambil kayu-kayu yang ada di hutan sini. Kemudian untuk sungainya juga, ikan-ikannya juga ini tidak boleh dipancing. Jadi memang kita jadikan kawasan konservasi untuk flora dan faunanya. Keberadaan satwa di kawasan ini tetap diawasi dan dicukupi kebutuhannya sebagai langkah untuk menjaga, merawat, dan mengembangbiakannya. Begitu juga dengan tumbuhan. Tujuannya adalah dari keterkaitan antara flora dan fauna yang ada akan membentuk kembali ekosistem yang baik. Di pinggiran-pinggiran sungai ini kita tanam buah-buahan. Jadi ada durian, ada rambutan, ada mangga. Dulu banyak sekali pepaya dengan pisang di sini. Jadi harapan kita ketika tanaman-tanaman ini besar nanti bisa jadi makanan satwa-satwa yang ada di kawasan ini. Keunikan dan keindahan hutan di Taman Kelempiau ini dapat menjadi bukti konkret bahwa alam masih perlu dilestarikan dan dikelola dengan baik. Seperti banyak ungkapan mengatakan, jika kita menjaga alam, maka alam
akan menjaga kita. Dengan menjaga alam beserta flora dan faunanya, lingkungan dan ekosistem yang ada diharapkan dapat menjaga stabilitas iklim yang ada di bumi. Dan yang kami suguhkan ini adalah salah satu contoh untuk menjaga lingkungan agar nantinya dapat memberikan manfaat yang baik untuk kelangsungan hidup semua makhluk yang ada di bumi. Mungkin ada cara lain nih bagaimana teknik pengelolaan lingkungan agar tetap lestari. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita dapat ikut berkontribusi untuk menjaga lingkungan dengan cara kita masing-masing. Salam Sama Sari, maksudnya salam lestari. Saya Murindasari beserta tim TVRI Kalimantan Barat pamit undur diri dan sampai jumpa.